Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos, berjumpa lagi dalam podcast Education Talk Universitas Bosowa. Hari ini saya Nabila Rifkawaluddin yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, menyambung pada episode sebelumnya, masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei, hari ini kita akan masih membahas soal bagaimana pendidikan dasar di era saat ini. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat istimewa. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke Pak, mungkin boleh diperkenalkan dulu ini Bapak ini siapa? Oke, baik, terima kasih Sobat Unibos. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bisa hadir bersama ya untuk melakukan kegiatan bincang-bincang santai bersama Ade Nabila. Oke Pak. Alhamdulillah di hari ini tampak ceria sekali ya. Alhamdulillah. Izin memperkenalkan, nama saya Bapak Bakti Pandi. Saya salah satu guru yang ada di Kota Makassar, yakni di SD Negeri Sudirman 3. Kemudian alhamdulillah saat ini juga diberikan tugas dan amanah oleh pemerintah Kota Makassar untuk menjadi pelaksana tugas kepala sekolah di UPT SPF SD Negeri Pampang. Ya. Oh ya, kabarnya Bapak juga salah satu guru dosen praktisi di Unibos. Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan praktisi mengajar kemarin, yang alhamdulillah sudah terjalin memang koordinasi dan kolaborasi sejak awal dengan pihak Unibos. Makanya dengan adanya program itu kita coba untuk bekerja sama ya. Karena kemarin memang di tahapan praktisi mengajar itu kami para guru itu dikolaborasi dengan para dosen untuk memberikan edukasi ataupun pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa yang ada di Universitas Bosowa ini. Ya. Ini Bapak ini sangat cocok sekali ya seperti tema kita hari ini karena temanya adalah kolaborasi aktor pendidikan untuk menghadirkan solusi yang inovatif. Iya. Oke Pak, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebenarnya Pak, siapa saja sih aktor yang paling penting di dunia pendidikan, khususnya mungkin di sekolah dasar? Ya, kalau berbicara sekolah dasar, berarti ini hal yang dasar ya, yang fundamental dari para peserta didik. Jadi ada hal yang penting harus Sobat Unibos pahami bahwa pendidikan yang paling utama dan pertama itu adalah dari orang tua, dari keluarga. Jadi kalau ditanyakan terkait aktor-aktor apa saja atau siapa-siapa saja yang menjadi aktor yang terlibat dalam pendidikan sekolah dasar, itu yang paling pertama itu adalah dari orang tua atau keluarga. Kemudian yang kedua itu ada guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dasar. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yang memberikan sebuah kebijakan-kebijakan kepada kami di sekolah. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang dari pusat, yang mana itu juga sangat relate dengan kurikulum yang kekinian saat ini itu adalah kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Ya, jadi pembelajaran mendalam istilahnya. Ya, seperti itu. Oke. Kalau kita beralih ke Unibos. Nah, kalau misalnya Unibos itu perannya seperti apa kok dalam aktor-aktor pendidikan tersebut? Oke, jadi awal mulanya kami bermitra ya dengan kampus Unibos itu di tahun 2022. Alhamdulillah saya juga dengan kaprodinya itu pernah bersama juga menjadi guru di Sudirman, sehingga pada saat itu kami bertemu, kemudian kami membangun sebuah komunikasi ya. Seperti apa sebenarnya kolaborasi yang bisa tercipta antara LPTK dengan pihak sekolah. Sehingga dari situ kami melihat bahwa LPTK pada saat untuk di mahasiswanya itu di semester-semester akhir itu kan akan melakukan kegiatan PLP. Jadi semua teori yang mereka peroleh terkait dengan strategi, pendekatan, modal dan lain-lain hal yang pedagogik itu akan dipraktekkan di sekolah. Nah, sehingga itu kami sambut baik untuk melakukan sebuah kerjasama. Kenapa? Karena di sekolah kami juga butuh hal-hal yang baru, butuh informasi-informasi baru, dan kami meyakini bahwa dengan hadirnya adik-adik mahasiswa itu bisa memberikan sebuah hal yang baru kepada guru-guru yang
ada di sekolah. Jadi istilahnya kalau ada yang mengatakan bahwa kalau yang junior atau yang muda itu memberikan sebuah pemahaman, mungkin yang senior atau senior itu memberikan sebuah pengalaman. Jadi ada kolaborasi antara pengetahuan dan pengalaman. Seperti itu. Oke. Oh ya Pak, mungkin kalau berbicara soal tantangan dari kolaborasi tadi, itu seperti apa Pak tantangannya kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau berbicara tantangan terkait tadi, jadi saya fokus ya ke LPTK dengan pihak sekolah. Oke, Pak. Ya, jadi kalau mahasiswa ini kan mereka baru terjun, ya, tentunya banyak hal yang mungkin pada saat mereka akan melakukan sebuah penterjemahan teorinya itu kadang tidak sesuai dengan apa informasi yang mereka peroleh. Kenapa? Karena terkadang antara teori dan praktek itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, sehingga peran yang kami berikan di sekolah itu memberikan sebuah edukasi-edukasi, memberikan semua informasi-informasi, kira-kira apa hal yang mendasar yang sebenarnya anak-anak butuhkan pada saat melakukan sebuah proses pembelajaran, kemudian melakukan sebuah proses pembentukan karakter. Karena apalagi kan anak-anak yang ada mahasiswa yang masih baru itu tentunya dia butuh pengalaman dan informasi. Bagaimana sebenarnya menangani anak-anak yang langsung mereka terjun ke lapangan. Seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang anak-anaknya sendiri itu Pak, kira-kira bagaimana melihat kakak-kakak mahasiswa? Ya, jadi kalau melihat kakak-kakaknya itu biasa murid-murid itu pertama senang. Kenapa? Karena mereka kedatangan orang yang baru. Kemudian ada indikasi, ada keinginan untuk melihat apa yang ditawarkan oleh kakak-kakak ini, mereka dalam pembelajaran. Nah, ternyata pada saat adik-adik mahasiswa ini turun praktek mengajar, itu mereka memang menyajikan hal-hal yang baru. Nah, sehingga anak-anak itu secara tidak langsung, apalagi kan anak-anak di generasi alfa itu kan membutuhkan hal yang berbau teknologi. Nah, sehingga pada saat adik-adik mahasiswa melaksanakan sebuah praktik pembelajaran itu sangat relate, ya, sangat sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan dalam pembelajaran. Ya. Oke Pak, mungkin berbicara tentang teknologi, inovasi gitu. betul. Kira-kira Pak, inovasi seperti apa yang bisa muncul melalui kolaborasi antara aktor pendidikan tersebut? Ya, jadi sebenarnya berbicara tentang kolaborasi, kalau kami memang di sekolah itu ada namanya kami itu komunitas belajar, ya namanya itu Bala Pilajara. Jadi memang kami sudah membuatkan schedule agenda, jadi hal yang berbau kolaborasi, hal yang berkaitan dengan inovasi, kami membahasnya di komunitas. Nah, jadi kalau di sana itu kami sudah meluncurkan hampir 18 program. Jadi memang kami mewajibkan ya sebenarnya satu guru itu satu inovasi. Jadi istilahnya kami di sana ada satu guru itu membuat program mini kelas. Hal yang berkenaan dengan program itu ada yang berkaitan dengan literasi, kemudian ada hal yang berkaitan dengan numerasi, kemudian ada hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah, sehingga hal yang kami sudah buat itu kami tawarkan sebenarnya. Itu mungkin lewat informasi edukasi, kan kami punya grup WAG dengan orang tua. Nah, itu kami coba tawarkan. Seperti apa bentuk feedback yang orang tua harus berikan untuk menyukseskan program-program mini kelas yang dibuat. Jadi segala informasi program mini kelas itu hadir dari keresahan guru, ya. Kira-kira kalau seperti ini literasinya kurang, saya membuat program seperti ini. Jadi seperti itu. Itu menarik sekali Pak, karena ini pertama kali saya dengar ada komunitas di guru-guru sekolah dasar Pak. Betul. Tapi apa tadi namanya Pak? Bala Pilajara kalau kami. Bala Pilajara. Ya. Itu ada artinya nggak Pak? Ada ya, jadi kalau Bala Pilajara itu rumah belajar. Jadi komunitas itu memang disediakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru dalam peningkatan keprofesionalan berkelanjutan. Karena kan memang guru memang itu saya selalu sampaikan kepada guru saya bahwa sebelum kita mengajar, ya memang kita harus belajar. Jadi sekarang juga kan sudah ada istilah bahwa belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Jadi memang saat sekarang ini juga kita sedang melakukan proses itu. Ya. Tapi mungkin kedepannya apakah ada rencana untuk mungkin melibatkan masyarakat dalam inovasi ini atau gimana? Ya,
Jadi berbicara masyarakat, kami di sana itu di sekolah sudah ada namanya program Adiwiyata Nasional. Jadi di Adiwiyata Nasional itu sebenarnya kita diberikan juga kesempatan untuk menjalin kolaborasi dengan para stakeholder yang ada di lingkup sekolah. Jadi beberapa yang kami sudah jalin itu sebenarnya ada kegiatan sekolah sehat itu langsung dengan puskesmas. Kemudian juga dengan sekolah-sekolah yang seperti SMP, itu sebenarnya banyak lulusan kami yang ke sana. Kenapa? Karena hal-hal yang mereka butuhkan itu ada di sekolah kami. Jadi seperti itu. Berarti memang sudah luas cakupan Ya, kolaborasinya ya Pak. ya sampai ke Unibos ini. Sampai ke Ya, Unibos, betul. oke, menarik Ya, sekali Pak. Oh ya, mungkin Bapak sebagai dosen praktisi di Unibos, pastinya kan Bapak turun langsung untuk mengajar ya, mahasiswa yang ada di Universitas Boswa di PGSD. Tapi bagaimana sih Bapak melihat para mahasiswa, para calon guru-guru ya. ini, bagaimana semangatnya dalam menghadapi nanti kolaborasi dan inovasi tersebut? Oke, jadi saya menjadi praktisi itu kurang lebih selama 2 angkatan ya, 2 tahun berturut-turut. Itu di Unibos. Alhamdulillah saya mengajarnya itu ada di semester-semester awal ya, semester 2, semester 4. Jadi sebenarnya praktisi itu sangat bagus ya. Kenapa? Karena kita memberikan informasi nyata apa yang kami rasakan. Jadi antara pada saat adik-adik mahasiswa ini masuk di kegiatan praktisi mengajar, itu sudah balance antara teori dengan kenyataan yang harus dia persiapkan untuk hadapi. Kenapa? Karena teori-teori yang mereka pelajari, baik itu teori-teori belajar, itu pada saat kami menyampaikan bahwa antara terkadang ada ketidaksinambungan atau tidak relate antara teori yang kita sudah belajari itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah kami sama-sama mencari kira-kira kalau seperti ini solusi apa yang adik-adik mau tawarkan. Nah, itu juga kemarin kan ada istilah P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan itu sangat relate sekali dari hal yang mereka sudah latihkan bersama dengan siswa kurang lebih selama 2 bulan, itu mereka pentaskan di pagelaran itu. Menarik Ya, sekali nih Pak Di. betul. Oke Pak. Tapi sebenarnya selain mungkin dari mahasiswa, sebenarnya apa peran penting kampus untuk memperkuat sinergi dengan sekolah dan masyarakat? Ya, jadi peran kampus itu dengan tridharma pendidikannya itu kan kampus yang terkhusus di Unibos ini kan mereka pencetak calon guru, ya. Jadi kenapa itu sangat bermanfaat? Itu sebenarnya untuk pendidikan berkelanjutan. Kenapa? Karena memang di LPTK itu memang harus menyiapkan generasi-generasi pelanjut untuk guru-guru yang ada saat sekarang ini. Makanya kenapa memang harus mereka dibekali dengan kompetensi. Jadi kompetensinya itu ada 4. Pertama itu ada kompetensi kepribadian, kemudian ada sosial, kemudian ada pedagogik, dan profesional. Kenapa? Karena itulah nanti yang mereka akan pakai pada saat mereka akan menjadi seorang guru. Jadi kalau ditanya seperti apa peran yang dilakukan oleh LPTK terhadap sekolah, jadi memang harus dibekali dulu 4 kompetensi itu, sehingga nanti mereka coba untuk mempraktekkan, dan satu saat jika mereka memang nasibnya terpanggil menjadi seorang guru, maka mau tidak mau mereka sudah harus siap dengan apa yang bekal yang mereka sudah peroleh. Seperti itu. Tapi kalau melihat dari mahasiswa Unibos sendiri, gimana Pak? Kalau dari mahasiswa Unibos di kegiatan PLP beberapa tahun ini, ya, itu mereka memang menghadirkan hal yang baru. Oke Pak, mungkin ini adakah pesan Bapak untuk para guru atau mahasiswa di luar sana tentang bagaimana pentingnya kolaborasi dalam membangun pendidikan? Jadi berbicara tentang kolaborasi, jadi sebelum hadirnya kolaborasi harus kembalikan dulu pada dirinya. Apakah memang guru ini adalah panggilan jiwa? Ya, makanya itu ada istilah, ada beberapa tipe guru. Ya, apakah Anda hanya guru yang mau berlabelkan guru PNS? Apakah Anda hanya mau guru yang berlabelkan guru bersertifikasi? Atau memang Anda memang mau menjadi guru yang betul-betul dirindukan oleh peserta didik? Karena kalau sudah sampai ke tahapan yang mau dirindukan, berarti semua hal-hal yang berkenaan dengan guru, apakah itu kompetensi,
peningkatan kompetensi kah, atau peningkatan terhadap hal-hal yang bisa mendukung dalam pembelajaran, pasti sudah ada keinginan untuk melakukan sebuah proses adaptasi dengan pendidikan-pendidikan yang sampai saat sekarang ini, kekinian ini memang sangat berkembang pesat. Makanya kecepatan perkembangan guru juga memang harus sangat sesuai dengan kurikulum saat ini. Ya. Jadi memang sangat ini ya Pak. Saya sangat ini loh, istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, betul. Oke. Dan diguguh dan ditiru ya. Siap Pak. Siap. Oh ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira kalau Bapak mau berandai-andai, seperti apa wajah pendidikan dasar yang ideal ke depannya? Ya, jadi kemarin kan ada istilah bahwa generasi emas di tahun 2045. Saya pernah mengatakan seperti ini, apa yang kita lakukan sekarang ini, itu nanti kita akan tuai di 20 tahun kemudian. Jika kita menanamkan sebuah hal yang tidak baik kepada anak-anak, yakin dan percaya pada saat kita sampai jika kita diberikan umur panjang untuk sampai, maka kita juga akan merasakan hal itu. Contoh misalnya, jika kita pada saat melakukan sebuah pembelajaran, kita akan menghasilkan dokter-dokter misalnya yang tidak berkualitas. Maka nanti pada saat kita akan ke dokter, mungkin saja kita dapat malpraktek. Tapi kalau kita menanamkan kebaikan sejak dini, sejak awal di sekolah dasar, maka insya Allah yakin dan percaya, maka kita juga akan merasakan hal yang seperti itu. Jadi pada intinya, menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, dan memang hal yang harus kita lakukan itu adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya, yang memanusiakan manusia, ya, yang mempunyai akal budi, kemudian harus relate dengan seia sekata antara perilaku, perkataan, dan perbuatan. Seperti itu deh. Ya. Memang para guru-guru SD itu sangat sangat berperan besar bagi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena peletakan batu pertama itu ada di sekolah dasar, karakter dan hal yang berkenaan dengan kemampuan. Nah, itu peletakan batu pertamanya itu setelah dari rumah itu adalah di sekolah dasar. Ya. Apa mungkin masih ada yang ingin disampaikan terkait topik kita hari ini? Ya, jadi guru harus melakukan adaptasi ya terhadap perkembangan teknologi sekarang, sehingga guru mau tidak mau harus ya melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Jangan pernah putus untuk belajar, karena memang itu tadi yang saya sampaikan, sebelum kita mengajar memang kita harus tahu dulu apa yang akan kita ajarkan dengan cara belajar. Sekira itu. Oke. Ya. Wah, ini sangat menambah insight saya dan para penonton setia Universitas Boswa di rumah. Ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini, Pak. Ya, terima kasih Adik Nabila. Terima kasih banyak, Pak Bakti. Nah, oke Sobat Unibos, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Bakti. Saya Nabila Rifka Waluddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.